gue melayani supaya gue diberkati. Gue pengen maunya adalah Tuhan nggak ada, gue nggak mau gereja lagi. In English it's called wrong perception. Hari ini gue akan membahas sebuah tema yang related banget kayak gitu masing-masing. Pasti banyak yang begini. Judulnya adalah salah persepsi. Wah, ini paling males sih salah persepsi ini. Wrong perception. In English it's called wrong perception. Kenapa nih Om? Gimana Om? Gue buka ayat deh, daripada gue kesel. Efesus 5 ayat yang ke-17. EV5 ayat 16. EV5 siapa sih EV5? Efesus. EV5 ayat 17 gue bacain. Ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Gue buka ayat, bukan gue langsung bilang kau yang bodoh. Maaf. Jangan kau bodoh. Sama bilang kan beliau itu gue nyata-nyata kan. Iya. Kita yang ngomong bukan gue. Jangan kau bodoh. Jangan kau bodoh, usahakanlah kita mengerti kehendak Tuhan. Amin. Ya. Nah, di hari-hari ini nih, ini sudah banyak sih, cuman karena bahan dibacaan gue biasa hari-hari ini. Ya. Banyak orang salah persepsi tentang Tuhan. Betul. Oke. Banyak orang bilang Tuhan menggambarkan Tuhan sedang persepsi dia, mungkin dia bilang Tuhan adalah ATM dia. Iya. Makanya saatnya nggak diberkatin, saat uangnya kurang dia kecewa sama Tuhan. Saat dia pelayanan, dia pikir pelayanan itu adalah kayak mancing, gue melayani Supaya gue diberkati. Ya. Tapi saat keadaan susah, jadi kecewa sama Tuhan. Ya. Betul. Bang, ada orang lagi persembahan, beriman dengan doa dibalaskan 10 ratusan kali ganda, dia hitung-hitung tuh, gue ngasih gocap 10 kali ganda, gope dong. Saat gak ada dikasih gope, udah mana Tuhan, gue udah ngasih gocap nih. Makanya dia kecewa, gak kerja lagi. Ya ada yang begitu men. Ada. Ya, ada yang begitu. Tapi di operasi Pandawa di kota-kota besar. Makanya itu salah persepsi, ya kan? Nah, saat ada masalah, saat lo sama Tuhan, saat lo terima Yesus, terus lo pikir nggak ada masalah, saat ada masalah, lo bilang Tuhan mana? Padahal kan Tuhan di situ aja. Kan lo kecewa. Makanya di sini gue mau sharing, biar lo nggak salah persepsi sama Tuhan. Biar lo nggak bodoh gitu kan, Biar kayak kata Firman. Gue sih nggak mau ngomong gitu lagi. Kalau kata Firman kan jangan kau bodoh. Jangan kehendak Tuhan. Ya, ini adalah pemahaman apa yang perlu kita tahu. Dan kita nggak salah persepsi sama Tuhan. Oke. Yang pertama nih, gue buka dari Ulangan 32 ayat ke-21. Oke? Udah belajar ya, ada ulangan nih ya. Ulangan 32 ayat ke-21 gue bacain. Mereka membangkitkan cemburuku, ini cemburunya Tuhan, dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Biar gue jelasin konteksnya nih. Jadi konteksnya kan Tuhan ini cemburu sama bangsa Israel yang lagi keluar dari Mesir. Karena mereka membangun berhala lah, ala-ala lain. Padahal selama ini Tuhan itu banyak nolong mereka. Tuhan itu banyak bela mereka. Mereka tuh udah kenyang lah sama mujizat. Mereka itu nggak kekurangan bukti hebatnya Tuhan. Tapi kalau dibaca di perikop 32 ini, itu Tuhan itu marah sama bangsa Israel. Marah kenapa? Karena berhala ini. Marahnya akibatnya apa? Karena abis ini Tuhan biarin musuh-musuhnya bangkit menyerang mereka. Ya kan? Dan dalam perjanjian lama ini kan Tuhan tuh nawarin berkat, mujizat, nawarin banyak hal terbaik, mujizatnya udah nyata, tapi mereka bebal. Dan akhirnya mereka dapat musuh, mereka dipaksa dipukul kalah, dan akhirnya mereka baru kembali sama Tuhan. Akhirnya mau gue sampein di sini. Poin yang pertama, Tuhan itu tuh penuh kasih, men. Tapi Tuhan itu adalah Allah yang mendidik. Tuhan itu kasih kesempatan buat lo saat lo buat salah. Kalau lo buat salah sama nggak dibongkar, itu bukan berarti dia bukan berarti dia nggak lihat. Tapi dia ngasih kesempatan lo buat bertobat. Dia ngasih kesempatan lo buat ayo balik dong ke jalan yang benar, ayo balik dong sama gue. Tapi kalau once dosa lo dibongkar, once salah lo dibongkar, once misalkan lo kena akibat dari dosa lo nih, misalkan lo nyolong tahu-tahu lo masuk penjara, itu bukan Tuhan nggak sayang, emang salah lo. Once lo lagi melayani tapi hidup lo nggak bener, tapi entah kenapa ujungnya lo dikeluarin pelayanan, bukan Tuhan nggak pengen lo melayani, tapi karena enough, gue udah kasih kesempatan tapi lo kayak begitu. Namanya konsekuensi. Nah, banyak orang saat dia salah dapat konsekuensi, dia bilang Tuhan nggak ada, banyak nyalahin Tuhan. Banyak orang nyakitin Tuhan, tapi saat Tuhan murka sama dia,
ngasih dia dengan tanda kutip didikan, ngasih dia pelajaran, dia bilang Tuhan mana? Tuhan nggak ada. Ya, Tuhannya ada. Elunya aja yakin dia terus. Betul. Bahkan saat kita dalam proses pendidikannya Tuhan, kita bakal ada Tuhan. Ah, udahlah Tuhan nggak ada. Gue nggak mau gereja lagi. Udah apa ya Tuhan? Oh, katanya ikut Tuhan diberkati. Padahal lu sendiri aja nggak beres hidupnya. Setuju. Nah, banyak kita anak muda nih. Di generasi-generasi Young people. ya generasi ini mereka tuh mau instan. Betul. Mereka tuh maunya cepet, maunya tuh sekarang. Betul. Nah, kadang banyak generasi sekarang juga maunya ini, nggak mau konsekuen sama perbuatannya dia. Maunya buat tuh, saya maunya surga, men. Nah, Lo punya orang dalam nah, apa ini gimana? gua panitia surga nggak tahu kan. Ya kan. Nah, banyak anak muda yang kayak begitu. Oke. Saat diproses Tuhan, saat ditegur Tuhan, malah ninggalin Tuhan. Makanya kadang pendidikan itu perlu, teguran itu perlu. Pertama kan pasti negur pasti halus dong. Iya dong. Lewat firman. Betul. Tegur lewat pendeta. Betul. Tegur lewat renungan. Iya. Lewat khotbah. Tapi kalau kita bebal ya mau nggak mau, kata masih gue liatin nih hati itu. Setuju. Kan kalau lu bebal, akhirnya mau dibongkar mau nggak mau. Tapi selama teman-teman berbalik di jalan teman yang salah, Tuhan sanggup pulih teman-teman. Yang Iya. penting jangan lari dari Tuhan. Dalam Ibrani 12 ayat 5 dan 6 dikatakan gini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang dibicarakan kepada kamu seperti pada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah putus asa bila kau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau Tuhan hajar teman-teman, percaya karena dia sayang. Kalau dia proses teman-teman, karena dia sayang. Kalau dia nggak sayang, ya bodo amat lo mau ngapain. Iya. Mau salah, mau bener, gue nggak peduli. Setuju. Karena Tuhan sayang sama kita. Setuju. Dia tuh nggak pengen teman-teman jauh dari dia, berjalan jalan yang salah. Makanya dia teguh dan proses teman-teman. Pasal 3:12 dikatakan begini. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Iya. Seorang ayah, seperti seorang ayah kepada anaknya Betul. yang disayangi. Jadi kalau diproses Tuhan, ditegur Tuhan, apalagi kalau diproses karena salah lo sendiri, nah itu wajar. Makanya bertahan dalam prosesnya, bertobat, Tuhan sanggup pulihin teman-teman. Amin. 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 Yang kedua, persepsi yang kita nggak sama Tuhan. Yang kedua adalah Tuhan itu Allah yang berdaulat. Iya. Nah, lo itu boleh kok berdoa sama Tuhan, tapi jangan lupa Tuhan juga punya kedaulatannya sebagai seorang pribadi yang punya Allah. Iya. Ya kan, kadang kita doa gue pengen A, maunya A, nggak mau yang lain, tanpa berpikir pada itu punya kedaulatan. Setuju. Padahal Yesus ini kan tiap berdoa biar kehendakmu yang jadi, bukan Iya. kehendakku. Betul. Makanya perlu saat kita berdoa, kita perlu di ujung kalimat doa kita bilang Tuhan biar kehendakmu aja deh yang jadi, bukan kehendakku. Yang perlu seperti itu. Makanya doa itu tuh jangan ngoyo. Bahkan dari kita dikatakan sebagai seorang bejana. Mau dibentuk kayak apa, mau diproses kayak apa, kita ikut aja. Dalam Yesaya 46 ayat yang 9 dan 10 dikatakan gini, gue bacain. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Ya. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala. Apa yang belum terlaksana yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Amin. Roma 9:20-21 dikatakan begini. Siapakah kamu hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Tanya. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa kamu membentukku demikian? Iya. Ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya Iya. untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi itu Tuhan tuh mau bilang, emang apa hak lu buat protes sih kalau gua nggak jawab lu? Emang lu bisa apa? Emang lu mau ngomong apa? Karena dia Tuhan. Gitu. Jadi jangan lupa Tuhan itu juga Allah yang berdaulat. Selain dia sahabat, selain dia bapa, selain dia apapun gambaran Tuhan di otak lo, tapi Tuhan harus ingat bahwa dia Allah yang berdaulat. Dia punya ketetapannya, dia punya hak untuk nggak jawab, dia punya hak untuk nggak ngabulin. Tapi percayalah kalau dia nggak ngabulin doa lo, permintaan lo, bukan karena dia nggak sayang, tapi karena dia tahu ada yang lebih baik buat teman-teman. Jadi kalau misalkan doanya nggak dijawab, jangan marah, Betul. jangan ninggalin Tuhan. Betul. Amin. Makan tetap doa, tapi tetap bilang doanya biar kehendakmu yang jadi, melainkan kehendakku.
bukan kehendakku yang jadi, kan kehendakmu yang jadi. Amin. Amin. Itu doa tersulit tuh, bro. Doa tersulit. Doa Ini tersulit, agak betul. spoiler. Ini khotbah yang sebelumnya kayaknya. Nah, itu Ada namanya ya. doa Oke, yang terakhir nih, sama ibadah Tuhan yang terakhir. mantap. Persepsi biar kita nggak sama Tuhan. Yang ketiga dalam Yeremia 55 ayat ke-9. Yeremia 55 ayat 9. Apa itu bunyinya, Pak? Seperti tinggi langit dari bumi. Ya. Inilah tinggi jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Yang terakhir adalah percaya Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita. Jadi saat yang lo minta nggak dikasih, Tuhan tahu yang terbaik buat teman-teman. Saat lo ditinggalin sama pacar lo, artinya dia bukan yang terbaik buat lo. Saat Tuhan izinin lo di PHK, Tuhan tahu itu bukan yang terbaik buat lo. Saat banyak hal yang lu jalan rancangan lo dibelokin sama Tuhan, percaya Tuhan punya rancangan yang lebih baik buat teman-teman. Amin. Tinggi itu langit dari bumi itu jauh banget, Jauh. keukur. Nggak keukur. Nah makanya percaya sama Tuhan. Dia tuntun teman-teman di jalan yang dia nuntun teman-teman di jalan yang benar. Teman-teman dalam kekurangan yang baik kalau teman jalan sama Tuhan. Amin. Gua tuh dengan satu ayat Amsal 16 ayat yang ke-9. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amin. Makanya setiap teman-teman nyusun plan, nyusun program, nyusun apapun deh, kayak tahun ini gue mau ini, tahun ini mau ini, bulan ini gue mau ini, lo boleh harus melakukan rencanain. Kita nggak boleh hidup nggak punya rencana dong. Iya. Cuman yang terpenting adalah serahin semuanya sama Tuhan, karena Tuhan itu yang tahu mana yang terbaik atau enggak. Oke, jadi teman-teman, teman-teman gak punya salah percaya sama Tuhan, punya pandangan yang firm sama Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu bukan hanya Allah yang penuh kasih, tapi dia Allah yang mendidik. Kalau teman-teman salah, pasti Allah dia, pasti awal-awal dia liatin, dia tunggu lo bertobat. Tapi kalau lo bertobat, mau nggak mau dia akan pukul dan proses lo. Tapi setelah prosesnya, dia nggak akan tinggalin. Kalau kata Alkitab, dia yang pukul, dia yang balut. Ya. Dia nggak cuma mukul terus tinggalin, dia pukul, dia balut. Dia proses teman-teman, dia akan pulihin teman-teman, sehingga teman jadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang kedua, Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. Oke? Dia punya hak sebagai Allah, sebagai Bapa, sebagai Raja milik hidup kita. Makanya kalau doa jangan ngoyo. Amin. Tuhan itu bebas mau apa aja. Makanya doa tuh biar kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Yes. Dan yang terakhir, Tuhan itu Tuhan yang tahu yang terbaik buat kita semua. Jadi saat doa kita nggak dijawab, saat yang terjadi bukan kayak yang kita mau, percayalah Tuhan tahu yang terbaik. Kita nggak pernah tahu apapun yang di depan kita. Yes. Tuhan melihat segalanya dengan POV yang lebih luas, dengan pandang yang lebih luas. Makanya kalau doa, kalau nggak dijawab, jangan malah tanya dulu, Tuhan mau apa nih? Tuhan mau gue kayak gimana? Tuhan mau apa dari kejadian ini? Apa maksud Tuhan nih dari Tuhan nggak jawab doa saya ini? Jangan dulu marah, jangan dulu gereja, jangan dulu dengerin pelayanan, jangan dulu kecewa sama Tuhan. Percaya kalau jalan sama Tuhan, pasti ujungnya lo akan baru ngeh, oh ini maksud Tuhan. Itu aja sih. Woo! Dan lo nggak salah perception, wrong perception kalau katanya Kak Binsa. Jangan sampai salah. Jangan takut, jangan khawatir. Yes. God bless you.